Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para sobat YouTube? Kembali lagi bersama saya Andre Maulana di channel Biang Wali. Minggu ini saya akan menjelaskan sedikit tentang virtualisasi untuk kita bisa belajar menggunakan perangkat router. Kalau minggu kemarin kita belajarnya menggunakan software desain yaitu paket tracer. Nah, kalau paket tracer sebenarnya itu lebih condong punyanya si Cisco. Nah, sekarang kita nggak belajar ke situ. Nanti akan saya buatkan playlist sendiri untuk Anda bisa belajar Cisco lebih dalam. Nah, untuk di pertemuan minggu ini saya mau membahasnya ke arah mikrotik. Kenapa ke arah mikrotik? Karena untuk ujian MTCNA itu yang diujikan nanti adalah seputar mikrotik. Nah, untuk kita bisa belajar mikrotik itu sebenarnya caranya itu ada dua. Yang pertama, kita punya perangkat realnya atau perangkat benerannya, yaitu router boardnya. Nah, itu kita bisa beli ya di toko jaringan atau online, atau mungkin bagi Anda yang belum tahu bentuknya mikrotik seperti apa. Nah, ini mikrotik. Jadi kalau di paket tracer, router itu bentuknya bulat ya, tapi sebenarnya tidak bulat aslinya. Rata-rata bentuknya kotak seperti ini, bahkan ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa Anda dapatkan dengan membeli di toko komputer ya. Memang untuk harganya agak sedikit mahal bagi kalangan pelajar. Ini paling murah aja harganya sekitar 300.000 ya. Nah, cara kedua bagi Anda yang belum memiliki biaya untuk membelinya, ada cara untuk kita bisa mengkonfigurasi perangkat ini yaitu dengan virtualisasi. Nah, virtualisasi yang kita gunakan adalah dengan menggunakan software Winbox. Sebenarnya apa, Pak, perbedaannya ketika kita menggunakan perangkat asli atau kita menggunakan software? Nah, kalau menurut pandangan saya, apabila Anda memang seorang pemula ya, yang baru belajar, baru masuk perkuliahan, nah, Anda lebih baik kumpulkan uang, beli perangkat router yang paling murah. Kenapa demikian? Karena Anda wajib bisa mengkoneksikan perangkat Anda secara real. Apalagi kalau Anda melamar kerja sebagai network administrator, ini Anda harus tahu bagaimana caranya masuk ke dalam perangkat ini. Apakah portnya yang digunakan port 1 atau port 2, kemudian indikatornya lampunya kalau terkoneksi warnanya apa, kuning atau hijau, seperti itu. Kemudian bagaimana nanti dia statusnya, apakah dia sudah up atau masih down. Nah, ini harus Anda pelajari. Tapi berbeda ketika Anda sudah paham itu semua, Anda ingin belajar lebih lanjut dengan menggunakan misalnya 5 router atau 10 router. 5 router lah anggaplah untuk membuat suatu jaringan routing. Nah, kalau kita membeli perangkat router seharga misalnya kita anggap 300.000. Nah, untuk belajar aja kita butuh 5, berarti udah 1.500.000. Nah, itu kita nggak usah beli, kita pakai virtualisasi aja. Karena konsep dasarnya kita sudah paham, konsep dasarnya kita udah kuat. Tapi kenyataannya terbalik. Kalau orang baru belajar dikasih VirtualBox atau virtualisasi, makanya sampai kerja pun dia nggak tahu perangkat router bentuknya kayak gimana, kemudian cara koneksinya gimana gitu ya, dia nggak tahu, dia taunya hanya dalam virtualisasi. Sama seperti paket tracer ya, kalau Anda punya rezeki beli aja pakai router-router Cisco yang tipe-tipe lama, itu misalnya harganya sekitar 500 ribuan itu atau 1 juta, untuk Anda bisa belajar secara realnya. Nanti kalau misalnya Anda sudah bisa realnya, Anda boleh pakai virtualisasi atau pakai simulator atau pakai emulator seperti itu. Itu menurut pandangan saya.
Nah, untuk kita bisa belajar seperti ini, ya sudah nggak apa-apa untuk minggu ini kita belajar saja virtual box ya. Mungkin minggu depan saya akan praktekkan untuk koneksi secara langsung dengan menggunakan router mikrotik ini. Yang harus Anda persiapkan untuk kita belajar minggu ini adalah Anda install saja namanya Oracle VirtualBox Manager. Nah, atau Anda bisa menggunakan VMware boleh ya. Boleh yang bisa membuat virtualisasi. Kemudian Anda juga download namanya Winbox ya. Ini namanya Winbox. Anda tersedia di sini di mikrotik.com. Anda download, kemudian Anda bisa download Winbox yang versi 64 atau 32 bebas ya. Kemudian apalagi kemudian Anda download namanya Router OS. Nah, Router OS kita masuk ke sini kalau nggak salah ya, ada atau download arsip kayaknya nih. Nah, di sini ada router OS-nya. Jadi kalau mikrotik itu ada dua. Ada yang router board-nya, yaitu yang seperti ini. Nah, di dalam router board ini ada operating system-nya. Nah, yang kita ambil, kita pelajari ini adalah operating system-nya. Nah, operating system ini bisa kita install nggak hanya di perangkat jaringan ini aja atau di perangkat routernya. Bahkan kita bisa menggunakan PC dengan menginstal OS routernya, itu PC-nya akan menjadi PC router. Nah, Anda bisa download yang boleh versinya mana aja. Misalnya Anda download mikrotik yang versi 6.45. Hanya saja untuk kita mendownload OS mikrotiknya ini, kita nggak punya lisensinya ya. Kalau Anda misalnya ikut ujian NTCNA nanti ya, itu Anda ikut saja, nanti Anda punya OS mikrotik yang sudah berlisensi. Nah, apakah lisensinya level 5, apa level 6 gitu ya, atau level 4 biasanya kalau Anda ikut ujian sertifikasinya. Tapi kalau kita download seperti ini dia unlisensi, artinya penggunaannya terbatas ya. Paling lama itu kalau nggak salah 24 jam. Nah, tapi nggak apa-apa kalau buat belajar aja. Nah, kebetulan ini tadi saya sudah download. Nah, cara penggunaannya gimana? Ya, kita akan setting dulu di mikrotik. Sini kita akan buat virtual baru dengan mengklik new. Sini ya. Kita bisa gunakan kasih nama mikrotik. Kemudian kita pilihnya tipenya other aja dua-duanya. Kemudian kita next. Kita pilih 64 saja cukup. Kita create, kita next. Nah, ini 1 GB saja juga cukup. Kita create. Oke. Setelah kita create, di sini muncul virtualisasi mikrotik namanya, tapi dia masih statusnya off. Nah, kemudian kita masuk ke bagian setting. Di bagian setting ini, kita akan setting namanya network. Di sini ada 4 adapter, 1, 2, 3, 4, sama seperti gambar yang di sini. Ini ada 4. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Jadi adapternya itu ada 4. Nah, sini ada 4 juga. Kurang lebih seperti ini ya nanti gambarannya. Nah, ini kita mau aktifkan berapa? Kalau misalnya 4-4-nya kita checklist aja semuanya. Nah, tapi di sini saya gunakan 2 aja. 2, ya 1 kita arahkan ke host only adapter. Nah, bedanya apa? Kalau di sini, kalau misalnya NAT, artinya kalau NAT itu apabila komputer kita terhubung ke internet, ini nanti secara otomatis virtualnya akan dapat internet juga. Nah, kalau bridge ini dia satu network dengan kartu jaringan kita. Yang kartu jaringan real ya. Nah, misalnya di sini
Saya close dulu. Nah, ini kartu jaringan realnya kita bisa lihat di sini. Di Ethernet. Nah, adapter. Nah, nanti dia satu network di sini. Kalau kita pilih yang tadi pilih ke bridge adapter ya. Jadi dia satu jaringan di sini. Kalau kita mau menggunakan internal berarti dia hanya terkoneksi secara virtual to virtual ya, virtual. Kalau kita misalnya bridge, ini berarti kita terkoneksi dengan kartu jaringan yang ada di sini, yang aslinya. Jadi virtual ke adapter asli. Tapi kalau misalnya internal, berarti dia virtual ke virtual. Kalau host only, berarti dia terhubungnya ke kartu VirtualBox host only di sini. Nah, kita gunakan yang virtual host only adapter. Kemudian untuk header keduanya kita gunakan internal aja. Nanti kita gunakan ke klien secara virtual. Mungkin kita bisa Windows 7 atau Windows XP kalau masih ada ya. Nah, kita pilih yang pilih yang internal, kemudian kita kasih nama di sini klien aja lah, boleh. Kemudian kalau sudah selesai, kita menuju ke storage. Di sini kita masukkan disknya masih kosong. Nah, cara masukkannya adalah tadi kita memasukkan ISO MikroTik yang sudah kita download. Kita pilih choose virtual optic disk filenya, di mana kita naruhnya. Nah, ini kalau nggak salah ada di sini, ada di mentahan. Nah, nanti Anda bisa download MikroTik 64-nya. Saya sarankan MikroTik versi 6 aja ya, jangan versi 5. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita hanya tinggal start aja. Tapi sebelum itu, saya ada sedikit konfigurasi yang harus kita lakukan di bagian Ethernet sini. Nah, Anda bisa hubungkan komputer Anda ke wireless yang ada di sekitar Anda, boleh pakai tethering atau pakai wireless lainnya. Jadi kita akan buat topologi seperti ini. Jadi ini komputer kita gunakan sebagai ISP. Nah, ISP ini kita hubungkan ke virtual host only. Jadi komputer kita sudah terhubung ke WiFi, nanti internetnya kita sharing ke virtual host only. Nah, nanti dari virtual host only ini kita hubungkan dia ke router sini. Jadi internet ke router kita di sini. Router virtualnya ya. Seperti itu. Maka dari itu kita harus setting ISP-nya dulu. Nah, yang menjadi ISP-nya itu adalah adapter host only. Nah, di sini. Nah, Anda bisa klik kanan pada WiFi yang sudah terkoneksi. Pastikan connect ke internet ya. Nah, kemudian pilih properti, pilih ke tab sharing di sini. Tadinya seperti ini, Anda pilih virtual host only. Nah, Anda pilih pilihannya virtual host only. Kemudian Anda pilih setting di sini. Anda checklist semua. Ya, checklist semuanya. Ya, kalau ada tulisan atau angka nggak apa-apa. Sama aja, ini 1700, mungkin di laptop Anda tulisannya DHCP atau apa, nggak apa-apa, sama aja. Klik checklist semua. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, nanti kalau misalnya dia ada pesan bacaannya bahwa virtual host only-nya mendapatkan IP 192.168.137.1, oke saja. Karena di virtual host only-nya memang harus dapat IP 192.168.137.1. Nah, ini harus dapat nih ketika Anda share ke host only virtual box-nya, dia pasti dapat IP 192.168.137.1. Sudah, kita close, kita oke. Nah, kalau sudah selesai, kita close saja. Kita balik lagi ke virtual box-nya.
Nah, ini kita start saja. Kita instalasi dulu untuk virtual mikrotiknya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini dia. Nah, kita install adalah semuanya nih. Mulai dari sistem sampai dengan wireless ya. Nah, caranya adalah kita gunakan P untuk apa ini? Pindah menggunakan P dan N ya. P dan N, dan kemudian kita menseleksi semua dengan menggunakan tombol A dan kita I untuk install. Berarti kita klik tombolnya A untuk select semua, kemudian kita I untuk install. Nah, kalau kayak gini kita klik aja yes, yes lagi. Nah, tunggu sampai dengan dia selesai. Pastikan pada saat instalasi tidak terjadi error atau apa ya yang bisa menghambat proses instalasinya. Nah, kalau sudah kayak gini, nah ini kita bisa close saja di bagian device-nya, optiknya kita hapus saja karena proses instalasinya sudah selesai. Kita klik ya force amount. Oke, kalau sudah ini ada muncul seperti ini, cancel saja. Nah, kita masuk ke sini, kemudian kita enter. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan dia munculkan minta username sama password. Nah, ini dia loginnya sampai muncul login seperti ini. Nah, secara default ketika Anda beli perangkat router seperti ini adalah loginnya itu admin ya, admin passwordnya kosong. Nah, dia punya IP default misalnya 192.168.88.1 ya. Nah, ini bisa kita masukkan admin, passwordnya kita kosongkan saja. Nah, kalau ada seperti ini kita pilih no aja. Oke. Nah, ini kita sudah buat virtualisasi mikrotik. Jadi nanti kalau Anda beli mikrotik, realnya pun seperti ini perangkatnya ya. Nah. Oke, sampai di sini semoga bisa bermanfaat. Ya, saya harapnya Anda bisa instalasi dulu untuk pengenalan mikrotiknya. Nah, nanti untuk remote-nya di video selanjutnya. Oke, tetap tonton terus video-video dari channel Biang Wali. Semoga nanti bisa bermanfaat ya. Kita ketemu lagi. See you next time.